Coba jujur ya, pernah nggak kamu atau orang tua kamu dengar kalimat kayak gini? Udah, berhenti minum obat kimia, pakai bahan alami aja. Bawang putih tuh luar biasa, bisa ngatasin apa aja. Kedengarannya manis banget, apalagi buat lansia yang capek minum obat banyak macam tiap hari. Atau buat keluarga yang sedih lihat orang tuanya bolak-balik kontrol. Rasanya pingin percaya bahwa ada satu bahan dapur ajaib yang bisa menggantikan semua itu. Di obrolan kita kali ini, aku nggak akan ikut-ikutan bilang, stop semua obat, ganti bawang putih. Itu berbahaya. Yang mau kita bahas adalah bagaimana bawang putih, satu makanan sederhana yang sering ada di dapur kita, bisa jadi salah satu sahabat tubuh di usia lanjut. Bukan sebagai pengganti semua pengobatan, tapi sebagai bagian dari pola hidup dan makan yang lebih bersahabat buat badan. Di sini aku akan cerita, kenapa banyak lansia merasa tertarik banget sama keajaiban bawang putih. Apa yang sebenarnya terjadi di tubuh ketika kita mengonsumsi bawang putih sebagai bagian dari makanan. Cara pakainya yang lebih realistis dan aman, dan rencana langkah kecil 7 hingga 14 hari yang bisa dicoba pelan-pelan. Oh iya, sebelum lanjut, aku perlu ingatkan dulu. Yang aku bahas di sini adalah edukasi umum, bukan pengganti konsultasi langsung dengan tenaga kesehatan. Kalau kamu atau orang tua kamu punya keluhan berat atau sudah minum obat tertentu, jangan hentikan atau ubah sendiri tanpa diskusi dulu dengan tenaga kesehatan yang merawat. Bayangin sekarang kita lagi duduk santai bareng, mungkin sambil nemenin orang tua di ruang tamu, dan pelan-pelan ngobrol soal satu bahan dapur, bawang putih. Perkenalkan, aku adalah seseorang yang sudah beberapa tahun ini banyak ngobrol sama orang-orang yang sering mengeluh soal capek berkepanjangan, gampang lemas, gampang pegel, dan mulai khawatir karena usia makin bertambah. Banyak dari mereka itu lansia. Ada yang pensiunan, ada yang masih kejaringan, ada yang sibuk jaga cucu. Di ruang tunggu, di komunitas lansia, di posyandu lansia, aku sering dengar cerita yang mirip-mirip. Dulu saya kuat jalan jauh, sekarang naik tangga dikit aja udah ngos-ngosan. Bangun tidur badan rasanya remuk, padahal malamnya udah tidur. Perut suka ngenak, tapi kalau dikasih obat terus juga takut. Dari situ aku tahu, yang dicari bukan cuma obat, mereka juga mencari rasa kontrol. Ada sesuatu yang bisa mereka lakukan sendiri di rumah, dengan tangan mereka, dengan bahan yang mereka kenal untuk bantu badan mereka. Disinilah bahan-bahan dapur seperti bawang putih mulai terasa dekat dan menjanjikan. Tapi sekali lagi, kita pegang sama-sama. Bahan alami itu bisa membantu, tapi bukan berarti menggantikan semua pengobatan. Kalau kamu punya orang tua lansia di rumah, mungkin kamu sering lihat beberapa hal ini. Bangun pagi bukannya seger, yang ada malah lemas. Baru beberes sedikit sudah duduk lagi sambil pegang pinggang. Siang hari sering ketiduran di kursi, padahal tadi bilang nggak ngantuk kok. Malam hari bilangnya capek, tapi ketika sudah di tempat tidur susah sekali terlelap. Kadang kepala terasa berat, konsentrasi gampang buyar. Mut-mutan, hari ini semangat, besoknya murung dan mudah tersinggung. Perut juga kadang-kadang terasa kembung, gak nyaman, nafsu makan naik turun. Kalau kamu sering melihat atau bahkan merasakan hal-hal seperti itu wajar banget bikin hatinya enak. Buat lansia sendiri, gejala-gejala ini bisa bikin mereka merasa, kayaknya saya ini lemah banget. Dulu saya yang melindungi keluarga, sekarang malah sering merepotkan. Takut kalau nanti tiba-tiba sakit parah. Kalimat-kalimat di dalam hati ini sering gak diucapkan, tapi terasa lewat pandangan kosong, lewat seringnya mereka menolak diajak keluar rumah, atau lewat keluhan kecil yang diulang-ulang. Kalau kamu pernah kepikiran, kok makin tua badan rasanya gampang capek ya? Dan kayaknya apapun yang dimakan gak terlalu ngaruh, itu bukan kamu lebay. Perasaan cemas dan sedih soal tubuh sendiri itu valid. Yang penting diingat, tubuh lansia memang mengalami banyak perubahan. Ada bagian-bagian tubuh yang kerjanya nggak secepat dulu, tapi bukan berarti nggak ada yang bisa dilakukan. Justru di usia inilah, hal-hal kecil seperti bumbu dapur, cara masak, kebiasaan minum air, jam tidur bisa punya dampak yang lumayan terasa. Bawang putih yang nanti kita bahas lebih detail bukan tongkat sihir, tapi dia bisa jadi salah satu pemain pendukung penting di tim pola hidup sehat yang bantu tubuh lansia bekerja sedikit lebih enak, sedikit lebih ringan dari hari ke hari.
Sekarang, aku mau ajak kamu kenalan sama satu tokoh fiktif, tapi ceritanya berdasarkan banyak cerita nyata yang sering aku dengar. Namanya Pak Budi, usianya 67 tahun. Pak Budi dulu sopir angkutan, terbiasa bangun pula betah, pulang larut, makan apa yang sempat, minum kopi kental, dan jarang sekali memikirkan soal bumbu sehat atau pola hidup ideal. Beberapa tahun terakhir setelah pensiun, hidupnya jadi jauh lebih banyak di rumah. Pagi masih bisa jalan ke warung sebentar, tapi setelah itu lebih banyak duduk sambil nonton TV. Keluhan Pak Budi pelan-pelan muncul. Badan terasa gampang capek, naik tangga sedikit sudah ngos-ngosan. Baru beberes sedikit sudah duduk lagi sambil pegang pinggang. Siang hari sering ketiduran di kursi, padahal tadi bilang nggak ngantuk kok. Malam hari bilangnya capek, tapi ketika sudah di tempat tidur susah sekali terlelap. Kadang kepala terasa berat, konsentrasi gampang buyar. Mut-mutan, hari ini semangat, besoknya murung dan mudah tersinggung. Perut juga kadang-kadang terasa kembung, gak nyaman, nafsu makan naik turun. Di saat itulah muncul dari HP anaknya video-video dengan judul mencolok. Berhenti minum obat kimia, bawang putih bisa menyembuhkan semuanya. Pak Budi tertarik. Wah, kalau cuma makan bawang putih, saya bisa berhenti minum obat, batinnya. Suatu hari dia cerita ke anaknya. Kayaknya Bapak mau berhenti minum obat. Di video ini katanya cukup makan bawang putih saja, semua beres. Anaknya kaget dan bilang, Pak, jangan gitu dulu. Mending kita tanya dulu ke tenaga kesehatan. Kalau memang boleh dikurangi, biar mereka yang atur. Bawang putih boleh dimakan, tapi jangan gantiin obat, apalagi langsung berhenti. Akhirnya mereka konsultasi. Tenaga kesehatan menjelaskan pelan-pelan. Obat yang sedang diminum ada fungsinya masing-masing. Bawang putih memang punya banyak kandungan yang baik sebagai makanan pendukung, tapi bukan pengganti. Mengubah pola makan, termasuk menambah bawang putih dalam masakan rumahan, bisa bantu tubuh bekerja lebih efisien, tapi obat jangan dihentikan sendiri. Di situ, Pak Budi sempat malu, tapi juga merasa lega. Jadi, Bapak nggak bodoh-bodoh amat dong kalau mau coba bahan alami? Tidak, Pak, kata tenaga kesehatan. Justru bagus, kita kerjasama. Bapak jaga pola hidup, kami bantu pantau dengan terapi yang tepat. Dari situ mulai ada titik balik. Di rumah, Bu Budi mulai pelan-pelan mengubah cara memasak. Masakan tumis yang dulu penuh minyak, sekarang mulai lebih dikurangi minyaknya. Bawang putih yang dulu cuma 1 siung kecil untuk 1 wajan besar, sekarang ditambah sedikit, dicincang, ditumis sebentar untuk bumbu. Sop sayur, capcay, tumis kangkung, tahu tempe, semua mulai diberi bawang putih sebagai bumbu utama. Pak Budi juga diajak. Minum air putih lebih teratur, berjalan kaki pelan-pelan di pagi atau sore selama 10 hingga 15 menit, bukan langsung lama. Mengurangi cemilan gorengan berlebihan. Apa yang terjadi? Bukan keajaiban dramatis dalam 3 hari. Tapi dalam beberapa minggu, Pak Budi mulai merasakan. Pagi hari sedikit lebih gampang bangun. Kalau jalan ke warung, napasnya nggak separah dulu. Perut terasa sedikit lebih enak setelah makan masakan rumah yang lebih ringan dan berbumbu bawang putih. Moodnya sedikit lebih stabil, tidak semudah dulu kesal kalau ada hal kecil yang mengganggu. Ini bukan sembuh total, bukan juga kembali seperti usia 30, tapi badan mulai merespons, dan itu nyata. Selain Pak Budi, ada juga cerita Bu Sari, 63 tahun, yang tinggal dengan anak dan cucunya. Dulu kalau masak, Bu Sari suka pakai bumbu instan yang tinggal tuang karena merasa praktis dan cepat. Bawang putih utuh sering cuma jadi pajangan di dapur. Keluhannya mirip, cepat lelah, lutut sering gak nyaman, dan perut kadang kembung. Dia juga sering merasa sedih karena merasa sudah tidak berguna di rumah. Suatu hari, dia ikut pengajian yang narasumbernya membahas soal pola makan lansia. Di situ dibahas bahwa bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih, jahe, dan rempah lain bisa membantu kualitas masakan. Lebih sedap, lebih banyak aroma alami, dan bisa bantu tubuh dengan berbagai cara, selama tidak berlebihan. Bu Sari pulang dengan semangat baru. Dia mulai mengurangi penggunaan bumbu instan, menggunakan bawang putih segar, dicincang halus, ditumis pelan dengan sedikit minyak sampai harum. Membuat sup sayur dengan bawang putih, sedikit garam dan rempah lain. Awalnya anaknya protes, "Bu, kok rasanya beda?" Tapi lama-lama mereka terbiasa. Yang menarik, setelah beberapa waktu,
Bu Sari merasa perutnya sedikit lebih nyaman setelah makan. Dia merasa lebih hangat tapi tidak berlebihan. Dan tubuhnya terasa lebih ringan setelah mengurangi makanan yang terlalu berat dan meningkatkan penggunaan bawang putih dan sayur. Yang paling menyentuh, dia bilang, "Saya sekarang lebih semangat masak buat cucu. Rasanya hati ikut hangat ketika cium aroma bawang putih tumis di pagi hari." Itu detail kecil, tapi buat lansia, hal-hal seperti ini sangat berharga. Rasa bisa melakukan sesuatu untuk tubuh sendiri dan keluarga memberi kekuatan mental juga. Sekarang, kita masuk ke bagian yang banyak orang penasaran. Apa sih yang terjadi di tubuh ketika lansia mengonsumsi bawang putih sebagai bagian dari makanan sehari-hari? Kok katanya bisa punya banyak keajaiban? Kita sederhanakan jadi 3 ide besar. Pertama, bayangkan tubuh seperti rumah besar dengan banyak ruangan dan pipa. Ada pipa untuk aliran bahan bakar ke seluruh ruangan. Bayangin seperti aliran darah yang membawa oksigen dan zat gizi. Di tiap ruangan, ada pekerja kecil-kecil. Bayangin sel-sel tubuh yang butuh bahan bakar dan butuh suasana kerja yang bersih. Bawang putih mengandung berbagai zat, salah satunya senyawa berbau tajam yang terbentuk ketika bawang putih dipotong atau ditumbuk. Senyawa ini ikut dibawa dalam aliran darah setelah dicerna. Senyawa-senyawa ini bisa membantu agar pipa di rumah tidak mudah kotor. Membantu aliran dalam pipa tetap lebih lancar. Di tubuh, kalau aliran berjalan lebih baik, banyak bagian badan yang bisa bekerja lebih efisien. Lansia mungkin merasakannya sebagai kepala tidak seberat dulu. Tangan dan kaki terasa sedikit lebih hangat dan lebih ringan. Ini bukan sulap, tapi hasil kerja kecil-kecil yang terus-menerus. Kedua, bayangkan di rumah itu ada tim kebersihan dan tim keamanan. Tim kebersihan tugasnya mengangkut sampah hasil aktivitas harian. Tim keamanan tugasnya menjaga rumah dari tamu tak diundang. Bayangin kuman dan hal-hal yang bisa mengganggu. Di tubuh, ada sistem pertahanan yang kompleks. Bawang putih dikenal sejak dulu sebagai salah satu bahan yang bisa mendukung kerja sistem pertahanan ini. Bukan berarti kalau makan bawang putih kamu jadi kebal segala macam penyakit. Tidak begitu cara kerjanya. Tapi, saat bawang putih dikonsumsi bersama pola makan seimbang, cukup sayur, buah, dan tidur cukup, ia bisa membantu tubuh merespon gangguan dari luar dengan lebih seimbang. Bisa membantu proses pemulihan ringan yang sehari-hari, misalnya ketika badan terasa tidak fit karena kelelahan. Lansia mungkin merasakannya bukan sebagai saya jadi nggak pernah sakit lagi, tapi lebih ke kalau kecapean, badan saya sekarang lebih cepat pulih. Saya nggak gampang tumbang kalau kena hujan sedikit atau kurang tidur sehari. Ketiga, bayangkan ada dapur di rumah tempat semua bahan makanan diolah, diatur, dan dibagikan ke seluruh ruangan. Dapur tubuh ini butuh bahan bakar utama, karbohidrat, protein, lemak, bahan pendukung, vitamin, mineral, senyawa aktif dari tumbuhan. Bawang putih bukan sumber energi besar, tapi dia kaya dengan senyawa aktif yang bisa membantu dapur tubuh bekerja lebih rapi. Dalam jangka panjang, ketika lansia mengurangi makanan sangat berminyak dan sangat manis, menambah bawang putih dan rempah dalam masakan rumahan, minum air cukup, dan bergerak pelan tapi rutin, maka dapur tubuh akan lebih mudah menyeimbangkan energi yang masuk dan dipakai. Cara tubuh menyimpan cadangan energi, cara tubuh mengirim pesan ke berbagai organ. Banyak orang menyebut semua efek ini sebagai keajaiban tersembunyi. Kalau mau dipecah, bisa jadi belasan manfaat kecil. Membantu rasa hangat di tubuh, membantu kualitas aroma dan rasa makanan sehingga nafsu makan lansia membaik. Mendukung aliran di pembuluh darah, mendukung sistem pertahanan tubuh, membantu perasaan enteng di perut setelah makan ketika cara masaknya tepat. Mendukung stamina ringan untuk aktivitas harian, mendukung kualitas tidur ketika tubuh lebih nyaman, dan seterusnya. Tapi ingat, keajaiban ini bukan satu malam dan bukan berdiri sendiri. Dia bekerja bersama ratusan faktor lain dalam tubuh dan kebiasaan harian. Lalu, bagaimana dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul soal bawang putih dan lansia? Mari kita antisipasi beberapa keraguan umum. Saya sibuk, nggak sempat masak khusus. Wajar banget. Banyak keluarga yang tinggal di kota besar, semua sibuk dan akhirnya mengandalkan makanan cepat saji atau lauk beli. Tapi menambahkan bawang putih tidak selalu berarti harus masak dari nol. Bisa mulai dari, kalau beli sayur matang, di rumah kamu bisa tumis ulang sebentar dengan bawang putih cincang dan sedikit minyak.
Atau kalau masak mie instan untuk orang tua, idealnya jangan sering-sering. Kamu bisa tambahkan sayur dan bawang putih tumis supaya kualitasnya sedikit lebih baik. Langkah kecil seperti ini saja sudah lebih baik daripada tidak sama sekali. Saya sudah pernah coba makan bawang putih mentah, tapi perut saya perih. Ini juga cerita yang sering banget terdengar. Perut lansia cenderung lebih sensitif. Makan bawang putih mentah dalam jumlah banyak bisa bikin perut nggak nyaman. Jadi kita tidak perlu memaksakan cara konsumsi ekstrim. Alternatifnya, gunakan bawang putih sebagai bumbu masakan yang dimasak sampai matang. Mulai dari jumlah kecil, misalnya 1 siung kecil untuk 1 porsi atau 1 masakan, bukan langsung banyak. Perhatikan reaksi tubuh beberapa hari. Kalau perut aman, baru pelan-pelan disesuaikan. Saya takut bawang putih bentrok dengan obat yang saya minum. Kekhawatiran ini justru bagus, karena artinya kamu peduli. Beberapa orang dengan kondisi tertentu memang perlu berhati-hati dengan jumlah bawang putih yang sangat banyak. Solusinya, jangan konsumsi bawang putih dalam bentuk ekstrim, misalnya suplemen konsentrat atau jumlah sangat besar, tanpa izin tenaga kesehatan. Untuk bentuk makanan sehari-hari, bawang putih sebagai bumbu masakan rumahan umumnya lebih aman. Tapi tepat baik jika kamu menginformasikan ke tenaga kesehatan bahwa kamu sedang memperbaiki pola makan dan sering menggunakan bawang putih di dapur. Usia saya sudah segini, percumalah. Ini kalimat yang sering bikin hati nyesak. Justru di usia lanjut, hal-hal kecil punya efek yang terasa. Tidak harus mengejar tubuh seperti usia 20-an lagi. Tujuannya adalah bisa bangun dari tempat tidur lebih nyaman, bisa jalan ke teras atau warung dengan napas lebih tenang, bisa makan dengan perut yang lebih nyaman, bisa bercengkrama dengan cucu tanpa terlalu cepat lelah. Kalau bawang putih sebagai bagian dari pola makan sehat bisa membantu sedikit saja ke arah itu, bukankah sudah sangat berharga? Sekarang kita jawab langsung permintaanmu. 1. Makanan yang berdampak itu apa? Jawabannya, bawang putih. Cara konsumsinya bagaimana yang lebih realistis untuk lansia? Pertama, kita anggap bawang putih sebagai bumbu dapur yang dipakai rutin dalam jumlah wajar, bukan sebagai obat tunggal. Beberapa cara, ditumis bersama sayur, kangkung, bayam, sawi, capcay, dan lain-lain. Dijadikan bumbu dasar sup ayam kampung, sup sayur, sop bening. Dicampur dalam olahan tahu tempe, tumis jamur, atau lauk sederhana. Prinsipnya, cincang atau geprek bawang putih, diamkan sejenak supaya aromanya keluar, lalu masak dengan api sedang sampai harum. Jangan terlalu gosong, cukup sampai wangi. Gunakan minyak secukupnya saja. Untuk lansia dengan lambung sensitif, sebaiknya menghindari makan bawang putih mentah dalam jumlah besar. Menghindari challenge makan bawang putih banyak-banyak sekaligus. Fokus pada versi yang dimasak dan tersebar di dalam makanan. Lalu reaksi di tubuh itu prosesnya seperti apa? Bayangkan begini, ketika bawang putih masuk ke mulut dan dicerna, tubuh akan memecahnya menjadi bagian-bagian kecil. Bagian-bagian kecil ini diserap lewat usus dan dibawa oleh aliran darah ke berbagai bagian tubuh. Senyawa aktif bawang putih ikut berkeliling bersama darah ini. Mereka tidak punya satu tujuan saja, tapi ikut terlibat dalam banyak proses kecil di tubuh. Secara pelan-pelan, dalam jangka waktu yang cukup lama, hal-hal ini bisa terjadi. Aliran darah ke jaringan-jaringan tubuh bisa bekerja lebih efisien. Sistem pertahanan tubuh mendapat dukungan tambahan dari senyawa alami yang membantu menjaga keseimbangan respon tubuh terhadap gangguan. Proses pengolahan lemak dan energi di dalam tubuh menjadi sedikit lebih rapi ketika dikombinasikan dengan pola makan dan gerak yang baik. Semua itu tidak langsung terasa dalam 1 atau 2 hari. Biasanya, lansia baru mulai sadar setelah beberapa minggu atau bulan. Misalnya, kok saya sekarang kalau jalan ke masjid rasanya lebih enteng ya? Kok perut saya sekarang nggak sekembung dulu setelah makan? Tidur saya memang belum sempurna, tapi saya lebih jarang terbangun karena nggak nyaman di badan. Itulah yang sering disebut orang sebagai keajaiban tersembunyi dari bawang putih. Bukan karena dia melakukan sihir, tapi karena dia membantu mendukung kerja tubuh yang memang sudah dirancang untuk memperbaiki diri selama diberi bahan dan kesempatan yang tepat.
Sekarang aku mau kasih contoh rencana aksi 7-14 hari yang bisa dicoba untuk lansia di rumah. Tentunya dengan catatan, jangan mengubah atau menghentikan obat tanpa seizin tenaga kesehatan. Kalau muncul keluhan berat, segera periksa. 3 kebiasaan inti. Menambahkan bawang putih dalam masakan rumahan setiap hari dalam jumlah wajar. Hari 1-3, mulai dari satu jenis masakan per hari yang menggunakan bawang putih, misalnya sup sayur. Hari 4-7, tambah satu jenis masakan lagi, misalnya tumis sayur dengan bawang putih. Hari 8-14, lihat respons tubuh. Kalau perut nyaman dan tidak ada keluhan baru yang mengganggu, lanjutkan kebiasaan ini secara rutin. Menjaga pola makan lebih seimbang. Setiap hari usahakan ada sayur dan atau buah, bukan hanya nasi dan lauk goreng. Kurangi sedikit demi sedikit makanan yang sangat berminyak atau sangat manis. Bawang putih menjadi teman yang membuat masakan sederhana tetap terasa enak, walaupun minyak dan bumbu instan dikurangi. Menambah sedikit aktivitas fisik yang sesuai kemampuan. Hari 1-3, jalan kaki di dalam rumah atau halaman 5-10 menit, 2 kali sehari jika sanggup. Hari 4-7, kalau terasa nyaman, tambah beberapa menit. Hari 8-14, pertahankan durasi yang terasa pas, jangan memaksakan sampai kelelahan berat. 2 kebiasaan pendukung. Mencatat gejala dan perasaan tiap hari. Sediakan buku kecil di dekat tempat tidur. Setiap malam, catat. 1. Jam tidur kira-kira. 2. Seberapa capek badan? Skala 1-10. 3. Bagaimana perut setelah makan? Nyaman atau enggak nyaman? Setiap beberapa hari, lihat lagi catatan itu. Ada perubahan kecil? Menyediakan waktu relaksasi singkat. 5-10 menit di pagi atau malam hari, duduk tenang, tarik nafas dalam pelan-pelan, hembuskan perlahan. Jangan sambil pegang HP. Jangan sambil nonton berita yang bikin tegang. Biarkan tubuh dan pikiran punya ruang untuk tenang. Kalau dijalankan 7-14 hari, tujuannya bukan langsung menjadi super kuat, tapi untuk memberi kesempatan ke tubuh untuk merasa bedanya pola lama dan pola baru. Melatih kebiasaan baru yang lebih bersahabat dengan tubuh lansia. Tentu saja, di atas semua ini, kita harus tetap waspada pada tanda bahaya atau red flag. Kalau kamu atau orang tua kamu mengalami hal-hal seperti nyeri dada berat yang datang mendadak dan tidak hilang dengan istirahat, sesak nafas berat sampai sulit berbicara atau tidak bisa melakukan aktivitas ringan, kelemahan mendadak pada wajah, lengan, atau kaki, terutama kalau hanya di satu sisi, bicara jadi pelo mendadak atau sulit mengeluarkan kata-kata, pingsan atau hampir pingsan berulang tanpa sebab jelas, nyeri perut sangat hebat, muntah hebat, atau ada tanda-tanda perdarahan, misalnya tinja berwarna hitam pekat atau merah segar. Muncul pikiran kuat untuk menyakiti diri sendiri, maka jangan tunggu. Segera ke fasilitas kesehatan terdekat atau hubungi layanan darurat yang tersedia di daerahmu. Bawang putih atau bahan alami lain tidak boleh dipakai untuk menunda-nunda penanganan keadaan darurat seperti ini. Jadi, kalau kita rekap, masalah utama yang banyak dirasakan lansia adalah cepat lelah, badan mudah pegal, tidur tidak nyenyak, perut sering kurang nyaman, dan perasaan kok badan saya nggak seperti dulu lagi. Itu wajar membuat cemas dan sedih. Kita tadi bahas bahwa bawang putih, satu makanan sederhana dari dapur, bisa menjadi salah satu sahabat tubuh lansia ketika digunakan sebagai bumbu masakan rumahan dalam jumlah wajar. Di tubuh, bawang putih bekerja dengan cara mendukung aliran, membantu sistem pertahanan, dan membantu dapur tubuh mengatur energi dan lemak dengan lebih rapi. Bukan sebagai sulap instan, tapi sebagai pendukung yang bekerja pelan-pelan. Pola makan seimbang, cukup sayur dan buah, cukup minum, dan gerak ringan adalah panggung besar tempat bawang putih menunjukkan banyak keajaiban kecilnya. Inti rencana aksi kita, menambah bawang putih dalam masakan rumahan sehari-hari secara bertahap. Perbaiki pola makan dan aktivitas fisik pelan-pelan sesuai kemampuan. Catat perubahan, berikan tubuh waktu dan jangan lupa jaga kesehatan mental dengan memberi waktu relaksasi.
Dan di atas semua itu, ingat lagi, yang kita bahas di sini adalah edukasi umum, bukan pengganti konsultasi langsung dengan tenaga kesehatan. Obrolan ini bisa jadi bahan diskusi kamu dengan tenaga kesehatan supaya kalian bisa kerjasama, makanan rumahan yang lebih sehat di rumah, dan penanganan medis yang tepat di fasilitas kesehatan. Kalau kamu merasa ada bagian yang nyantol buat orang tua kamu, misalnya soal bawang putih sebagai bumbu sehat, atau soal catatan harian energi, coba tulis di hati dulu. Bagian mana yang paling mungkin saya praktikkan duluan dalam 3 hari ke depan? Kalau kamu bikin konten, kamu juga bisa ajak audiensmu. Ceritakan pengalaman mereka di kolom komentar, bagikan video ini ke anak, cucu, atau orang tua yang kamu sayang. Ikuti terus konten-konten edukasi yang bantu kita memahami tubuh, bukan menakut-nakuti. Bukan soal berhenti total dari obat kimia, tapi soal bagaimana bahan sederhana seperti bawang putih bisa ikut ambil peran dalam perjalanan sehat di usia lanjut dengan cara yang bijak, aman, dan penuh kasih sayang.